Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah mampir ke channel ini. Bagi yang baru pertama kali, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Fitriana. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di bidang keuangan. Berdasarkan dari informasi yang aku kumpulkan dari sumber-sumber terpercaya, kalau soal-soal yang keluar di CATSKB itu berdasarkan rumpun yang sama. Artinya, ada kemungkinan untuk formasi analis, perencana, pengelola, penata, dan pelaporan itu berasal dari bank soal yang sama. Karena berdasarkan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2009, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CATSKB. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai latihan soal. Soal nomor 1. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di mana kekuasaan presiden dalam pengelolaan keuangan negara dibantu oleh gubernur, bupati, atau wali kota selaku pengelola keuangan daerah tertera pada A. UU nomor 1 tahun 2004, B. UU nomor 15 tahun 2004, C. UU nomor 17 tahun 2003, D. UU nomor 33 tahun 2004, atau E. UU nomor 32 tahun 2004. Dan jawaban untuk soal nomor 1 adalah C. UU nomor 17 tahun 2003. Cukup jelas ya teman-teman, tertera di halaman 24 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Soal nomor 2. Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya selambat-lambatnya pada A. Awal Januari tahun anggaran yang bersangkutan, B. Akhir Juni tahun anggaran yang bersangkutan, C. Akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, D. Akhir Agustus tahun anggaran yang bersangkutan, E. Akhir Desember tahun anggaran yang bersangkutan. Dan jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 28. Pada ayat 2 tertera bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Laporan yang dimaksud pada ayat 2 tersebut adalah laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis. Soal nomor 3. Investasi jangka panjang dalam obligasi dicatat sebesar A. Harga perolehan, B. Nilai sekarang dari nilai jatuh tempo dan bunga, C. Harga pasar wajar, D. Harga standar, E. Harga beli obligasi. Dan jawabannya adalah A. Harga perolehan. Obligasi yang dibeli perusahaan sebagai investasi jangka panjang dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan meliputi harga beli obligasi ditambah komisi perantara, pajak, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Masuk soal nomor 4. Berikut yang merupakan komponen laporan perubahan modal adalah A. Pendapatan perusahaan selama periode tertentu, B.
biaya perusahaan selama periode tertentu. C. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. D. Bangunan yang dibeli dari dana pinjaman. E. Utang jangka panjang. Dan jawabannya adalah C. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. Hati-hati ya teman-teman, soal ini sebenarnya sangat mudah. Hanya ketika kita sedang dalam kondisi tegang atau tertekan, kadang kita panik dan blank. Sebenarnya ini hanya laporan umum yang ada di akuntansi ya. Laporan di akuntansi itu kan ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, ini yang ditanyakan isi atau komponen dari laporan perubahan modal itu kan ada modal, ada laba bersih tahun berjalan, dikurangi prive atau pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik. Oke? Paham ya teman-teman? Kita sama-sama belajar di sini. Soal nomor 5. Berikut yang merupakan akun yang masuk kolom laba rugi dalam neraca lajur adalah A. Modal pribadi, B. Utang gaji, C. Biaya asuransi, D. Piutang, E. Surat berharga. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Biaya asuransi. Pada neraca lajur, saldo di rekening aktiva, utang, modal dan prive masuk ke dalam kolom neraca, sedangkan saldo di rekening biaya dan pendapatan masuk ke dalam kolom laba rugi. Sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan soal di video kali ini. Ke depan aku bakalan update soal-soal lain untuk referensi belajar. Karena semakin banyak kita sering latihan soal, pengetahuan kita akan semakin luas. Karena kita sama-sama tahu kalau soal yang akan keluar di SKB itu sangat random, tidak ada yang tahu. Yang pasti kita harus belajar sesuai dengan formasi dan jurusan yang kita lamar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.